Shalom semuanya. Perkenalkan saya Atila Zaluhu, mahasiswa dari STI Surabaya, S2. Mau mempresentasikan tugas mata kuliah Introduksi PP dalam bentuk paper yang diampu oleh Dr. Jonathan Octavianus Demin DTH. Eh, jadi yang menjadi topik yang saya bahas di sini adalah tentang kaum Saduki. Oke, kalau kita lihat pertama pendahuluan saya bahas bahwa kaum Saduki itu pada masa perjanjian baru dalam Yudaisme udah ada yang namanya gerakan yang salah satunya oleh orang Farisi dan juga Saduki. Jadi yang saya bahas di sini spesifik kepada orang Saduki. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Saduki ini adalah salah satu aliran rohani yang ada di Israel pada zaman Tuhan Yesus hidup. Dan Yohanes Pembaptis pun udah berjumpa dengan kaum Saduki dan menyebut mereka sebagai keturunan daripada ular beludak. Seperti itu ya. Kemudian juga Yesus sendiri berhadapan dengan orang Saduki dalam pertanyaan tentang kebangkitan orang mati. Dan selanjutnya keberadaan kaum Saduki ini menjadi sebuah sejarah fenomena yang menarik perhatian. Kenapa? Karena ini merupakan suatu komunitas sosial yang dalam hal keagamaan mencatat sejarahnya dalam ranah kehidupan masyarakat pada masa lampau. Jadi kita mau lihat asal-usul daripada kaum Saduki itu sendiri. Pertama, kaum Saduki itu berasal dari golongan Helenisme pada abad kedua sebelum Masehi. Kemudian berasal dari kata sedik yang artinya benar dari nama keturunan Zadok. Imam besar pada zaman Daud dan Salomo, kalau mungkin Bapak Ibu udah pernah mendengar hal ini. Ini merupakan kaum Saduki yang adalah para keturunan Zadok yang memberi pengaruh besar pada kaum imam di Yerusalem sehingga tidak disebut anak-anak Harun lagi, tetapi mereka disebut anak-anak Zadok. Yang ketiga, menurut Hikayat, Zadok itu memegang jabatan imam pada masa penawanan ya. Kemudian nama ini terus digunakan sebagai suatu sebutan bagi kelompok imam hingga zaman Kristus. Jadi ini sangat eh, kelompok ini sangat berhubungan erat dengan pelayanan imam di Bait Allah, seperti itu. Nah, ini ada suatu video yang dipresentasikan juga oleh Dr. Harper, itu ada namanya, yaitu Kyle Harper, dan kita bisa lihat sebentar. The Sadducees are in some ways the hardest for us to know because none of their writings seem to survive. The name Sadducee comes from Zadok, Jadi the high priest dalam videonya dia during the reign menjelaskan of David. asal-usul daripada So Saduki that itu already sendiri. tells you they are the ones of Zadok, the descendants of the high priest in the reign of David. And just as David is the touchstone Nah, ini of menjelaskan political tentang asal-usul legitimacy tadi in Judaism, yang sudah saya bahas so sebelumnya. is Mereka the adalah touchstone keturunan of Zadok. priestly legitimacy. And it is a legitimacy of clan, of lineage. Zadok himself claims descent from Aaron, the brother of Moses. And the Sadducees are those who are around the legitimate line of high priests who claim to have controlled the Second Temple from its construction down into the time when the Maccabees proclaimed themselves to be the high priests. The Sadducees are a hereditary priesthood, a caste within Judaism, which oversees the rites of worship in the temple. The temple is the only site of sacrifice. And in the temple, there is constant sacrifice, the slaughter of animals daily, maintaining the ritual relationship between God and Israel. Only priests can carry out the sacrifice. You'll see in the Gospels, Mary and Joseph take young Jesus to the temple where they sacrifice 2 turtle doves, 2 little pigeons, to present Jesus as soon as Mary is ritually pure.
right? Little birds. Have you ever seen a little pigeon? Like a little razor blade, and they cut its throat, sacrificing. Are people laughing at this? Nothing funny about this most elemental ritual. Oh, why are they laughing? I don't think you can understand ancient religions, indeed Christianity, without thinking about that elemental ritual of animal sacrifice. And the Sadducees control the rites, the rituals centered on the temple. Demikian sedikit klip video tentang Saduki. Selanjutnya kita akan masuk pada sejarahnya. Saduki itu salah satu kelompok yang tidak meninggalkan sisa-sisa sastra ya. Yaitu sehingga sulit untuk menetapkan awalnya mereka itu. Kemudian kalau secara eksplisit diakui oleh pemimpin Hasmonean Yohanes Hirkanan. Seperti ini. Terus ketika secara terbuka mereka berpisah dengan golongan Farisi. Lalu sejarah Saduki biasanya disajikan dalam narasi keterlibatan dalam hal politik yang terdiri dari 3 hal. Pertama, sejak zaman Persia, kelas atas imam yang bertanggung jawab atas urusan politik. Seperti itulah Saduki atau kaum Saduki. Terus yang kedua, di bawah Makabe, aristokrasi Saduki dan sekutunya mundur karena kebutuhan daripada latar belakang ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, mulai saat itu Saduki menjadi partai penguasa sejati sekali lagi gitu. Nanti akan lebih dibahas di bagian politik. Masih di sejarah Saduki, pertama dalam pemerintahan Alexandria, Saduki mengalami gangguan, yaitu terjadi pertumbuhan otoritas rohani dari golongan Farisi. Yang sebenarnya juga mereka tidak sama pemahaman dengan golongan Farisi, terutama dalam hal kepercayaan. Namun, kaum Saduki ini tetap mempertahankan kekuasaan mereka dalam hal politik. Dan mereka juga mengalami peningkatan naik kekuasaan ya, bukan hanya di hal terganggunya mereka dari golongan Farisi yang terus bertumbuh rohani, tetapi juga hal positifnya mereka mengalami peningkatan naik kekuasaan dan pengaruh dengan menerima Helenisasi. Dan identitas mereka pun selanjutnya bergantung pada identitas yang ada gagasan-gagasan tertentu, baik bersifat teologis ataupun yang menjadi pandangan mereka dalam memposisikan siapa mereka, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang agama. Di bidang agama, Saduki dikatakan konservatif, yaitu sikap mempertahankan atau memelihara nilai-nilai tradisional, norma-norma sosial yang telah ada, dan mereka menghindari perubahan drastis. Orang-orang Saduki ini adalah kelompok yang menolak tradisi lisan yang disalurkan dan dikembangkan oleh ahli-ahli dari kalangan orang Farisi. Jadi mereka hanya pada hukum tulisan, nanti akan dibahas ketika kepercayaan mereka. Artinya mereka berpegang teguh pada hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Jadi sekte dari Saduki tidak sepaham dengan pandangan kaum Farisi seperti yang ditulis dalam Markus 5 ayat 1 sampai 11. Dan agama orang Saduki ini lebih menekankan tata susila ya Bapak Ibu, yang resmi dan pemikiran yang rasional, hingga lebih mampu menerima pengaruh Helenisme daripada kelompok Farisi. Dan bahkan kelompok Saduki ini diakui sebagai golongan yang sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan ibadah di bait suci, yaitu sebagai posisi mereka itu kaum imam. Selanjutnya kepercayaan kaum Saduki, pertama mereka memegang teguh tentang Taurat Musa. Mereka hanya menerima Taurat Musa yang tertulis, menolak dengan tegas setiap pengajaran yang hanya berdasar pada cerita turun-temurun. Ini menunjukkan perbedaan mereka dengan orang Farisi. Kenapa? Karena kelompok Saduki memiliki pikiran yang bertentangan dengan kelompok Farisi. Tidak percaya pada ajaran pertama tentang kebangkitan orang mati. Kedua, pengajaran tentang adanya malaikat. Ketiga, pengajaran tentang adanya setan. Keempat, pengajaran tentang adanya roh-roh dan lain sebagainya. Dan itu bisa dikatakan sebagai penganut rasionalis dan anti supernaturalis.
Seperti itu yang menjadi kepercayaan daripada Saduki itu sendiri. Selanjutnya, penolakan terhadap kebangkitan orang mati itu mereka dasarkan pada pikiran Epikurus, yaitu seorang filsuf Yunani, bahwa jika seorang mati jiwanya pun ikut mati. Yang kedua, ini juga disampaikan oleh Marulak Pasaripu, keyakinannya ini orang-orang Saduki menolak tradisi rabi yang diturunkan dari mulut ke mulut sebab mereka hanya menerima Taurat Musa yang tertulis. Penekanannya di situ. Sehingga pengajarannya tidak berdasarkan firman Tuhan, mereka tolak. Tetapi ketika mereka melihat orang Farisi terpengaruh oleh Persia dan Asyur, pada akhirnya mereka bersatu dengan Farisi. Kenapa? Bersatu dalam hal apa? Yaitu untuk mengalahkan Yesus, seperti itu, melawan ajaran Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Mesias juga. Nah, seperti ini. Mereka menolak ajaran Yesus. Selanjutnya, dalam hal politik, kaum Saduki diberi kekuasaan politik untuk mengatur kehidupan umat Yahudi dan Yudaisme pada periode Raja Herodes. Mereka juga menggunakan hukum Taurat untuk hidup keagamaannya dan menafsirkan sejarah harafiah. Dan juga dalam golongan oportunitis yang mempertahankan prestis dan kepentingan politik golongannya. Jadi mereka itu mengusahakan supaya tidak memberontak kepada pemerintah Romawi, memihak pada dengan tujuan supaya terus berkuasa dan mempertahankan kedudukan dan pengaruhnya. Walaupun jumlah mereka sedikit dicatat, namun memegang kekuasaan politik dan bahkan menduduki kursi yang memerintah dalam kehidupan sipil Yudaisme di bawah pimpinan Herodes. Itu dalam hal politik. Nah, dalam sosioekonomi, kaum Saduki itu termasuk golongan orang-orang yang berada, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mereka mengelola harta benda bait Allah. Juga menerima bagian tertentu dari korban-korban yang dipersembahkan di bait Allah dan bagian persepuluhan yang teruntuk bagi kaum Lewi. Akibatnya, para imam kalangan atas itu kerap kali juga tuan tanah, yang tanahnya dikerjakan oleh buruh petani atau penyewa. Maka mereka nyatanya menjadi beban bagi rakyat jelata. Dalam hal sosioekonomi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kita akan melihat kaum Saduki dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka itu pertama, mereka menghadapi penyebaran budaya Yunani. Saduki itu menunjukkan sikap yang mendua ya, bersifat simpati dan condong terhadap Helenisme untuk mempertahankan identitas Yahudi. Selanjutnya, menetapkan suatu yang paling hakiki dari agama Yahudi sedemikian rupa, sehingga tersedia bidang-bidang lain yang menyerap Helenisme. Yang ketiga, mereka itu tergolong orang kaya dan kelas atas dalam hal populasi. Mereka kelompok aristokrat yang mewakili banyak privilege. Yang memiliki banyak privilege. Dan selanjutnya Saduki dalam kehidupan sehari-hari menyesuaikan diri dengan kehidupan Yunani. Sedangkan dalam bidang keagamaan, kaum Saduki memegang teguh agama Yahudi seturut Taurat Musa. Selanjutnya, kaum Saduki mengalami kehancurannya atau berakhir ya, istilahnya berakhir. Kelompok ini berakhir lenyap dari panggung sejarah setelah kehancuran Bait Allah pada tahun 70 Masehi. Kemudian setelah berjuang mempertahankan identitas kelompoknya dalam era politik dan agama yang penuh gejolak, Bait Allah dihancurkan, kelompok Saduki ikut lenyap bersamanya, atau bisa dikatakan ketika Bait Suci rubuh, Saduki sudah tidak ada. Kenapa? Karena kantor Saduki itu berada di pusat Bait Allah. Mereka bekerja di sana. Sehingga setelah Bait Suci hancur, mereka tidak dapat berfungsi lagi. Karena ya itu tadi, mereka bekerjanya di sana. Ternyata dirobohkan oleh Romawi, akhirnya membuat kehancuran juga buat mereka. Nah, ada perbedaan yang sedikit saya jelaskan dalam bagian ini tentang Saduki dan orang Farisi.
Yang pertama, kalau Saduki itu kelompok yang menganggap bahwa ibadah harus di bait Allah. Percaya Taurat tertulis ya, berulang-ulang seperti itu. Penafsiran mereka itu Taurat itu literal, sebagian menolak kehendak bebas juga. Kemudian Saduki itu para imam dan bangsawan. Tapi dalam kepercayaannya, mereka tidak mengakui kekekalan jiwa manusia, tidak percaya kebangkitan, menolak para imam yang bukan dari keturunan Zadok. Sedangkan Farisi secara spesifik atau sedikit saja saya jelaskan, ini adalah perkembangan dari kaum Hasidim menganggap diri sebagai orang yang beragama saleh, yang golongan rakyat percaya dengan kehendak bebas. Dan selanjutnya bahwa ini juga merupakan golongan rakyat yang percaya dengan kehendak bebas. Selanjutnya Farisi percaya kebangkitan tubuh dan jiwa, berbeda dengan kaum Saduki tadi ya, menolak orang yang menentang dinasti. Kemudian menekankan kewajiban melakukan setiap hukum Taurat. Ibadah di bait suci hanya sebagian saja dari hukum Taurat, seperti itu. Dan kesimpulannya, pertama, dari topik yang sudah saya bahas dari awal sampai sekarang, kesimpulannya pertama, Saduki adalah salah satu kelompok atau sekte dalam masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Saduki pada zamannya merupakan kelompok yang berpengaruh dalam konteks keagamaan dan hidup dalam hukum Taurat. Yang ketiga, mereka adalah imam-imam dari keturunan Zadok yang memiliki keterlibatan tugas keagamaan di bait suci. Kemudian dalam kepercayaannya, kaum ini menjunjung tinggi Taurat Musa sebagai otoritas paling tertinggi dan tidak menerima tambahan ajaran yang diakui oleh sekte lain. Sehingga ajaran Saduki tidak sama dengan pengajaran Farisi. Artinya sama saja menolak dan menentang ajaran Yesus Kristus. Walaupun pada kesempatan terakhir mereka mau bersatu dengan Farisi untuk melawan Yesus seperti itu ya. Dan terakhir saya menuliskan bahwa ada dampak dari penolakan mereka tersebut. Kalau kita lihat dari Alkitab sendiri, jelas bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus akan binasa atau tidak diselamatkan. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes 3:16. Berarti orang Saduki yang tidak menerima ajaran Yesus, bahkan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Juru Selamat itu sendiri, bisa dikatakan tidak selamat. Kenapa? Karena salah satunya orang diselamatkan karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Itu yang berkurang dalam diri orang Saduki, hanya berpegang teguh pada kebenaran yang ditulis oleh Musa atau hukum Taurat. Dan sebaliknya, hanya orang-orang yang berbalik kepada Kristus dan percaya kepadanya yang akan diselamatkan. Seperti yang dituliskan dalam Roma pasal 9 ayat pasal 9 sampai 11. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas saya ini. Biarlah apa yang sudah saya kerjakan dan saya sampaikan ini boleh menjadi berkat dan juga buat kita semua boleh sama-sama belajar lebih lagi tentang kebenaran Alkitab. Demikian yang bisa saya presentasikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.